Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, bersama saya Gilang. Nah, kita di sini akan membahas terkait dengan makanan dan minuman halal maupun haram. Nah, oke, kenapa sih makanan ataupun minuman itu bisa dilabeli dengan haram ataupun halal? Yang menjadi suatu polemik di sini itu sebenarnya adalah kriteria. Jadi setiap ulama, kiai maupun pendakwah ataupun ustadz dalam menyampaikan suatu makanan atau minuman yang halal dan haram itu memiliki pendapat yang berbeda-beda. Nah, itu apalagi orang-orang yang mana itu sangat senang sedikit-sedikit mengharamkan ataupun orang yang melabeli makanan secara halal padahal itu kurang pas. Nah, para ulama fikih ini sebenarnya memiliki perbedaan pendapat, memiliki banyak pandangan terkait makanan yang halal. Makanan halal itu dalam persoalan yang baik itu biasa disebut dengan thayyiban. Nah, dalam Al-Quran itu manusia diperintahkan untuk mengkonsumsi barang yang halalan thayyiban. Halal adalah hal yang baik dan tidak dilarang nas syariat baik dalam Al-Quran maupun hadis. Sedangkan thayyiban setidaknya itu mencakup 3 hal. Yang pertama, statusnya halal. Yang kedua, tidak membahayakan badan, pikiran maupun jiwa. Dan yang ketiga, serta itu layak dan enak untuk dikonsumsi. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 157 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yukhillu lahum thayyibati wa yuharrimu 'alaihim khaba'is. Artinya, dia Nabi Muhammad menyuruh mereka kepada yang ma'ruf dan mencegah mereka dari yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan atas mereka segala yang buruk. Thayyib menjadi lawan kata dari khabits. Nah, pada ayat di atas itu makna khabits diambil dari turunan kata khabutsa ya'butsu khussan, dan dalam Mu'jam Al-Wasit diartikan sebagai sesuatu yang rusak, buruk, atau tidak menyenangkan. Karena itulah ia relevan menjadi lawan kata dari thayyib, yang maknanya adalah baik ataupun menyenangkan. Dari ayat di atas itu kita dapat memahami bahwa segala hal yang dipandang baik ataupun thayyib maka ia halal, sedangkan segala hal yang dipandang khabis atau buruk maka ia diharamkan. Nah, dari pendapat ataupun perspektif ulama Kiai Haji Ali Mustafa Ya'qub, beliau menjelaskan terkait kriteria halal haram suatu panganan dalam bukunya yang berjudul Kriteria Halal Haram untuk Pangan, Obat, dan Kosmetik menurut Al-Quran dan Hadis, bahwa salah satu kriteria produk halal adalah ia mesti thayyib dan tidak mengandung maldorot. Ulama berbeda pendapat tentang kriteria yang baik ataupun buruk untuk dikonsumsi. Status thayyib dan khabis ini bisa berdampak pada status halal suatu produk, entah itu makanan, minuman, ataupun obat-obatan. Nah, dalam mazhab Hanafi, sebagaimana diungkap oleh Imam Al-Jassoh Imam Al-Jassoh dalam Ahkamul Quran, bahwa thayyib mengandung 2 pengertian, yaitu halal dan lezat atau enak. Kesimpulan yang digali dari firman yang ada pada Quran surat Al-Maidah ayat 4, yakni Bismillahirrahmanirrahim, yas'alunaka madza ukhilla lahum kul ukhillu lakum kul ukhilla lakum thayyibat, yang artinya mereka menanyakan padamu apa yang dihalalkan bagi mereka, katakanlah dihalalkan bagi mereka thayyibat, segala yang baik. Lafaz thayyibat mencakup makna halal karena makanan yang thayyib tidak akan mengandung bahaya, larangan maupun maldorot lain di dalamnya, sehingga ia halal. Jika yang thayyib berarti halal, maka yang buruk dapat dinilai haram. Sedangkan dalam konteks layak, enak, atau lezat itu lumrahnya manusia.
lumrahnya manusia memandang. Nah, untuk perspektif dari atau pandangan dari mazhab Maliki dalam Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rus dipaparkan mengenai diskusi tentang makanan dan minuman halal, makanan dan minuman yang dipandang haram oleh lumrahnya manusia seperti serangga, kodok, penyu atau sejenisnya mungkin kita kenal sebagai makanan ekstrim. Ibnu Rus itu mencatat bahwa Imam Syafi'i mengharamkan konsumsi yang hewan. Imam Syafi'i mengharamkan konsumsi hewan yang dipandang aneh dan menjijikan. Di sisi lain, sementara ulama menyatakan halal atau setidaknya makruh mengkonsumsi makanan ekstrim yang tidak dijelaskan oleh nas syariat. Dalam surat Al-A'raf tadi kan ada lafadz khabis. Nah, di sini ada letak perbedaan pendapat. Khabis bisa diartikan sebagai haram sebagaimana dijelaskan sebelumnya, thayyib dipahami dengan halal. Maka status haram mesti ditegaskan oleh nas, bukan menggunakan standar rasio atau perasaan manusia. Lain halnya jika sifat khabis buruk suatu makanan dikarenakan persepsi jijik, aneh atau perasaan buruk lainnya dari segi rupa maupun rasa, maka ia dikembalikan pada pemikiran dan adat manusia. Kalangan mazhab Syafi'i berpendapat lebih rinci bahwa yang thayyib atau khabis ini mesti sesuai perspektif orang Arab sebagai bangsa yang pertama kali berinteraksi dengan Al-Quran. Mengapa demikian? Karena dalam ulama-ulama Syafi'i itu menegaskan bahwa jika orang Arab menilai baik suatu makanan, maka itu dianggap baik. Jika orang Arab menilai itu buruk, maka makanan itu buruk. Dari pendapat Imam bin Hambal pun juga tidak berbeda dari pendapatnya yang ada di Imam Syafi'i. Tapi masalahnya itu di sini orang Arab seperti apa yang bisa dijadikan standar, karena kan dalam bangsa Arab itu ada orang perkotaan, juga ada orang suku Badui atau yang di pelosok-pelosok. Kalau suku Badui itu memungkinkan memakan makanan yang aneh-aneh karena jauh dari peradaban. Nah, untuk yang pertama dari kesimpulan yang telah dipaparkan tadi, ketika kita mendiskusikan suatu makanan yang halal maupun haram, itu pertama kita harus clear bahwa barang yang thayyib itu dinilai halal dan tidak diharamkan oleh nas secara tegas. Yang kedua, perihal thayyib dan khabis diukur dari persepsi orang Arab. Relevan jika dipahami bahwa bangsa Arab adalah kalangan yang paling mengerti antara halal dan haram dalam Al-Quran karena ayat-ayat tersebut berbicara pada mereka. Dan yang ketiga, penilaian baik dan buruknya bangsa barang konsumsi dapat dinilai dari analisis rasio maupun ilmu pengetahuan. Para ahli dalam bidang makanan, obat maupun kosmetik perlu dimintai pendapatnya seputar kelayakannya, manfaat maupun bahaya dari suatu barang yang dikonsumsi. Kiai Haji Ali Mustafa Yakub tadi dalam bukunya yaitu kriteria makanan halal haram, kriteria halal haram untuk pangan, obat, dan juga kosmetik menurut Al-Quran dan hadis, beliau mengunggulkan pendapat yang ketiga, yakni untuk mengetahui status bahwa makanan ini layak ataupun tidaknya, itu harus melalui orang-orang yang ahli pada bidang tersebut. Karena kalau tidak dengan demikian, untuk mengidentifikasi bahwa makanan ini halal maupun haram, entah itu makanan, kosmetik, ataupun obat-obatan, itu akan sangat kesulitan karena tidak mengetahui secara rinci apa yang ada di dalamnya. Akhirul kalam. Nah, sampai di sini dulu penjelasan dan diskusi kita terkait kriteria thayyib dan khabis menurut ulama. Nah, maka kita harus menyadari bahwa sebenarnya itu menghalalkan maupun mengharamkan suatu makanan itu tidak bisa semena-mena memfatwakannya. Maksudnya kita itu tidak bisa secara langsung
melabeli makanan dan minuman ataupun obat-obatan maupun kosmetik itu halal ataupun haram dikonsumsi sebelum kita mengetahui lebih dalam apa saja yang digunakan dan apa saja yang dimanfaatkan. Nah, cukup sekian, wallahu a'lam bishawab. Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.